Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul paragraf dan pola pengembangan paragraf. Baiklah, sebelum memulai materinya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama, Nur Madinah, Nurul Ain Fitri, saya sendiri, Ayu Astia, Kurnia, dan Reskiah. Singkat waktu, langsung saja kita ke materinya. Ya, apa itu paragraf dan pengembangan pola paragraf? Definisi paragraf. Paragraf mempunyai beberapa pengertian, yaitu yang pertama ialah karangan mini arti semua unsur karangan yang panjang ada dalam paragraf. Dan yang kedua, paragraf adalah satuan bahasa yang terdiri dari beberapa kalimat yang tersusun secara runtut, logis dalam satu kesatuan ide yang tersusun lengkap, utuh dan padu. Kemudian ketiga, paragraf merupakan bagian dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang mengungkapkan suatu informasi dengan pikiran atau sebagai pengendaliannya, dan pikiran penjelasan sebagai pendukungannya. Dan keempat, paragraf yang terdiri dari satu kalimat berarti itu menunjukkan ketuntasan atau kesempurnaan. Selanjutnya, ciri-ciri paragraf. Yang pertama, kalimat pertamanya bertakuk atau letaknya agak ke dalam 5 tekukan spasi. Yang kedua, paragraf menggunakan pikiran utama atau gagasan utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga, setiap paragraf menggunakan sebuah kalimat topik dan selebihnya merupakan pengembangan dan fungsi menjelaskan Yang ketiga, setiap paragraf menggunakan sebuah kalimat topik dan selebihnya merupakan pengembangan yang berfungsi menjelaskan, penguraian atau menerangkan pikiran utama yang dalam kalimat topik. Yang keempat, paragraf menggunakan pikiran penjelasan atau gagasan penjelasan yang dinyatakan dalam kalimat penjelasan. Kalimat ini berisi detail-detail kalimat topik. Paragraf hanya berisi satu kalimat topik dan beberapa kalimat penjelasan. Setiap kalimat penjelasan berisi detail yang sangat spesifik dan tidak mengulangi pikiran penjelasan lainnya. Selanjutnya, fungsi paragraf. Yang pertama, mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberikan bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. 2. Menandai peralihan atau penggantian gagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran. 3. Memudahkan pengorganisasian gagasan bagi penulis dan memudahkan pemahaman bagi pembacanya. Keempat, memudahkan pembagian topik karangan ke dalam satu satuan unit pikiran yang lebih kecil. Kelima, memudahkan pengendalian variabel, terutama karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Baiklah, saya alihkan kepada pemateri kedua, yaitu Nur Madinah. Ya, baik, saya akan lanjut. Syarat-syarat pembentukan paragraf. 1. Kesatuan, yaitu semua kalimat yang membina paragraf itu secara bersama-sama menyatakan suatu hal, suatu tema tertentu. 2.
Koherensi, yaitu kekompakan hubungan antara sebuah kalimat dan kalimat yang lain yang membentuk paragraf itu, atau koherensi atau kepaduan yang baik dari aspek makna. Adapun jenis-jenis paragrafnya. 1. Berdasarkan sifat dan tujuan. Nah, di sini berdasarkan sifat dan tujuan itu pun mempunyai 3 bagian, yaitu paragraf pembuka, paragraf penghubung, paragraf penutup. 2. Berdasarkan letak gagasan utamanya dan mempunyai juga 4 bagian, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf campuran, paragraf deskriptif. 3. Berdasarkan sifat isinya itu pun juga mempunyai 5 bagian, yaitu eksposisi, argumentasi, persuasi, narasi, deskripsi. 4. Berdasarkan pola pengembangannya, ini pun mempunyai 4 bagian, sebagaimana yaitu paragraf analogi, paragraf generasi, paragraf sebab akibat, paragraf akibat sebab. Adapun metode pengembangan paragraf. Paragraf harus diuraikan dan dikembangkan oleh para penulis atau pengarang dengan variatif. Sebuah karangan ilmiah biasa mengambil salah satu model pengembangan atau biasa pula mengombinasikan beberapa model sekaligus. Nah, di sini model pengembangan paragrafnya ada 7 bagian, yaitu pengembangan paragraf alamiah, pengembangan paragraf dedukasi induksi, pengembangan paragraf analogi, pengembangan klimaks dan antiklimaks, pengembangan paragraf konferatif dan kontrasif, pengembangan paragraf klasifikasi, pengembangan paragraf sebab akibat. Ya, itulah hasil dari pemaparan kami. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.